Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk pada tafsir Quran surat Al-A'raf, surat yang ke-7, ayat yang ke-125 sampai dengan 128. Ayat yang ke-125, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu inna ila rabbina munqalibun. Artinya, ahli-ahli sihir itu menjawab, sesungguhnya kepada Rabblah kami kembali. Tafsir ayat 125, para penyihir yang beriman itu berkata kepada Fir'aun yang mengancam mereka, Inna ila rabbina munqalibun, sesungguhnya kepada Rabblah kami kembali. Yakni kami tidak peduli dengan hukumanmu. Allah lebih baik dan lebih kekal. Lakukan saja apa yang kamu mau. Ayat yang ke-126. Wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Dan kamu tidak menyalahkan kami, melainkan karena kami telah beriman kepada ayat-ayat Rabb kami ketika ayat-ayat itu datang kepada kami. Mereka berdoa, Ya Rabb kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri kepadamu. Tafsir ayat yang ke-126. Wa ma tanqimu minna, dan kamu tidak menyalahkan kami, yakni kami tidak mencela. Kamu tidak mencela kami atas pengingkaran kepada kami, dan ancamanmu kepada kami. Kami tidak mempunyai dosa. Wa illa an amana bi ayati rabbina lamma ja'atna. Melainkan karena kami telah beriman kepada ayat-ayat Rabb kami ketika ayat-ayat itu datang kepada kami. Jika ini memang dosa yang dicela di atasnya dan pelakunya berhak atas hukuman, maka ini adalah dosa kami. Kemudian mereka memohon kepada Allah agar memberi mereka keteguhan dan kesabaran. Mereka berkata, Rabbana afrigh alaina sabran. Ya Rabb kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, yakni kesabaran yang besar. Ini ditunjukkan oleh kata sabran dengan bentuk nakirah, karena ini adalah ujian besar yang berujung kepada kematian. Maka ia memerlukan kesabaran besar agar hati tetap teguh dan orang mukmin tetap tenang dengan imannya, serta agar kepanikan sirna darinya. Wa tawaffana muslimin, dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri kepadamu, yakni dalam keadaan tunduk kepada perintahmu dan mengikuti Rasulmu. Dan yang zohir bahwa ancaman Fir'aun benar-benar dilakukan kepada mereka dan bahwa Allah meneguhkan mereka di atas iman. Ayat yang ke-127. Wa qalal mala'u min qaumihi fir'auna atadaru Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardi wa yadaraka wa alihatak. Qala sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum wa inna qaumahum qahirun. Berkatalah pembesar-pembesar dari kaum Fir'aun kepada Fir'aun, apakah kamu membiarkan Musa dan kaumnya untuk membuat kerusakan di negeri ini Mesir dan meninggalkan kamu serta ilah-ilahmu? Fir'aun menjawab, akan kita bunuh anak lelaki mereka dan kita biarkan hidup perempuan-perempuan mereka. Dan sesungguhnya kita berkuasa penuh di atas mereka. Tafsir ayat 127. Fir'aun dengan kaki tangannya dan mayoritas dari mereka yang mengikuti para pembesar di kalangan mereka telah menyombongkan diri di depan ayat-ayat Allah dan mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongan. Mereka berkata kepada Fir'aun dalam rangka menghasutnya agar mengazab Musa dengan alasan bahwa apa yang dibawanya adalah batil dan merupakan kerusakan di muka bumi. Atadaru Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardi.
Apakah kamu membiarkan Musa dan kaumnya untuk membuat kerusakan di negeri ini, Mesir, dengan dakwah menyeru agar mereka beriman kepada Allah, kepada kemuliaan akhlak dan kebaikan amal yang merupakan kebaikan di muka bumi? Justru merekalah yang berada di atas kebaikan di bumi. Justru merekalah yang berada di atas kerusakan. Akan tetapi orang-orang zalim bersikap masa bodoh terhadap apa yang mereka katakan. Wa yadaraka wa alihatak, dan meninggalkanmu serta Tuhan-Tuhanmu, yakni membiarkanmu dan Tuhan-Tuhanmu. Dia melarangmu dan menghalang-halangi manusia dan mengikutimu. Maka Fir'aun menjawab mereka dengan mengatakan bahwa dia akan membiarkan Musa dengan Bani Israel dalam kondisi di mana mereka tidak dapat berkembang. Dan Fir'aun dengan kaki tangannya merasa aman dari bahaya mereka. Katanya, sanuqattilu abna'ahum wa yastahi nisa'ahum. Akan kita bunuh anak-anak lelaki mereka dan kita biarkan hidup perempuan-perempuan mereka. Yakni kita membiarkan anak-anak perempuan itu hidup, kita tidak membunuhnya. Jika kita melakukan itu, maka kita akan aman dari kekuatan mereka yang berjumlah banyak. Sisanya akan kita perbudak dan kita atur sesuai dengan kehendak kita. Wa inna qaumahum qahirun, dan sesungguhnya kita berkuasa penuh di atas mereka. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk melepaskan diri dari hukum kita. Ini adalah puncak kesombongan, kezaliman, dan kebengisan Fir'aun. Ayat yang ke-128. Qala Musa liqaumihi ista'inu billah wasbiru innal ardallah yurithuha min yasha mina ibadih wal akibatu lil muttaqin. Musa berkata kepada kaumnya, mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah yang dipusakakannya kepada siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Tafsir ayat 128. Qala Musa liqaumihi, maka Musa berkata kepada kaumnya, mewasiatkan kepada mereka dalam keadaan tersebut, di mana mereka tidak memiliki apapun untuk melawan, dengan perlawanan ilahiyah dan bantuan robbaniyah. Ista'inu billah, mohonlah pertolongan kepada Allah, yakni bersandarlah kepadanya dalam meraih apa yang bermanfaat bagimu dan menolak apa yang memudaratkanmu. Percayalah kepada Allah bahwa Dia akan menyempurnakan perkaramu. Wasbiru, dan bersabarlah, yakni pegang teguhlah kesabaran atas apa yang menimpamu dengan berharap kelapangan di balik ujian ini. Innal arda lillah, sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah, bukan milik Fir'aun, bukan pula milik kaumnya, sehingga mereka bisa semena-mena di atasnya. Yurithuha miyasha min ibadih, dipusakakannya kepada siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya, yakni merotasinya di antara manusia menurut hikmah dan kehendaknya. Akan tetapi kesudahan yang baik tetap milik orang-orang yang bertakwa. Walaupun mereka itu diuji beberapa lama berdasarkan hikmah dari Allah, tetapi kemenangan adalah milik mereka. Wal akibatu, dan kesudahan yang baik adalah untuk mereka. Ini adalah tugas seorang hamba, di mana pada waktu memiliki kemampuan, dia harus melakukan cara untuk menolak gangguan orang lain dari dirinya, sebatas kemampuan itu, dan pada saat lemah hendaknya dia bersabar, memohon pertolongan kepada Allah, dan menunggu datangnya kelapangan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.